Nabi SAW bersabda terkait dengan memulai salat kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, "Arihna biha ya Bilal." Rehatkan kami dengan salat itu wahai Bilal. Ungkapan ini oleh Imam Ghazali rahimahullah dijadikan sebagai bagian dari usaha kita untuk salat khusyuk. Maka ini menjadi musalsal kita. Kita di pertemuan lalu sudah membahas bahwasanya untuk khusyuk itu kita harus menghilangkan hal-hal yang menarik pikiran dan mementingkan hal di luar ibadah salat itu sendiri. Ada hal-hal zahir yang harus kita singkirkan. Di antaranya adalah hal-hal yang melenakan kita, menarik pikiran kita di luar ibadah salat. Maka kita harus mengusahakan bagaimana tempat sholat kita memang tidak akan mengingatkan kepada hal-hal duniawi. Sehingga beliau mengajarkan ada orang yang butuh latihan sholat khusyuk, mungkin dia harus sholat di kondisi gelap karena tidak ada yang terlihat. Hal yang terlihat akan mempengaruhi kepada pikiran. Dan demikian juga dia benar harus dekat kepada sutrah pembatas sholat dan bahkan mungkin tidak memberi ruang sesuatu di depan sutrahnya, sehingga lebih baik dia sholat menuju dinding sehingga tidak ada apapun yang akan mungkin lewat depannya, karena itu semua akan memalingkan dia dari ibadah sholat. Kemudian hal-hal batin yang juga harus disingkirkan adalah sifat-sifat khawatir, pikiran-pikiran yang sebagiannya dihadirkan oleh syaitan, diingatkan kepada kita dalam ibadah sholat. Maka di sini tidak ada jalan lain selain bahwasanya kita memang memfokuskan seluruh pikiran kita kepada menghadap Allah Ta'ala. Ini yang sudah kita bahas di pertemuan terdahulu. Pertemuan ini kita masuk kepada sambungannya. Bayan tafsil ma yanbaghi ayyahdura fil qalbi inda kulli raknin wa syartin min a'mali as-salat. Penjelasan secara rinci hal-hal yang seyogianya hadir dalam jantung hati kita di setiap rukun salat dan juga dalam syarat serta amal-amal salat itu sendiri. Maka Bapak Ibu jamaah semua, ini dimulai dari tergeraknya kita untuk melaksanakan salat fardu 5 waktu. Karena memang inilah permulaan yang terbesar. Maka gerakan itu dimulai dari mendengar seruan azan. Orang yang ingin salat khusyuk harus digerakkan oleh seruan azan. Maka dengan makna ini, orang yang cenderung mengundur-mundur melaksanakan fardu 5 waktu memang susah untuk bisa salat khusyuk. Salat khusyuk itu harus dimulai dari tergeraknya kita oleh seruan azan. Apa pengandaian batin yang dirasakan oleh seseorang ketika mendengarkan azan? Ialah keadaan kita nanti di hari akhirat, di mana ada malaikat yang menyeru seluruh makhluk dan seruan itu bersifat baik dan buruk. Orang-orang yang baik, orang-orang soleh ketika diseru oleh malaikat untuk ke tempat kemuliaannya, maka mereka akan cepat menjawab seruan tersebut. Maka inilah posisi kita. Seruan azan adalah seruan kebaikan. Orang-orang yang merasa dirinya dipanggil diseru, kita ambil saja lah contoh kita antrian di rumah sakit. Ketika dipanggil, awak sebenarnya tagak talingo, memang menanti nama awak diimbau dan kita cepat untuk itu. Tidak ada undur-undur. Kenapa? Karena kita waktu itu takut kalau terlambat menjawab seruan itu akan digilas dengan nomor antrian berikutnya. Begitu cepat kita serius menunggu panggilan nama kita. Maka ketika kita mendapatkan panggilan Allahu Akbar, kita termasuk adalah orang yang memang mengakui Allah adalah yang paling besar. Allah adalah yang maha agung. Kita termasuk makhluk yang mengagungkannya. Kita menghamba kepadanya. Sampai kepada seruan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Semestinya ini menjadi seruan kegembiraan kita. Kita bergembira karena diseru untuk sebuah keabadian, untuk sebuah keberuntungan. Karena memang kata al-falah, kesuksesan keberuntungan itu adalah hidup kekal abadi dalam kenikmatan. Maka orang yang merasa diseru dengan panggilan ini dan dia cepat untuk menjawab panggilan ini,
hatinya memang tergugah untuk sebuah keabadian, untuk meninggalkan semua kefanaan ini. Maka jamaah semua, kita di ibadah sholat memang meninggalkan seluruh hal duniawi yang kita punya. Sehingga dalam ungkapan kita dapati, ada yang menisbahkan ini ungkapan Nabi, wasallu salata muwaddi'. Salatlah kamu salat orang yang akan berlepas, meninggalkan seluruh unsur duniawi. Dia membayangkan ini adalah salat terakhir yang dia punya. Ini modal terakhir dia menghadap Allah Ta'ala. Maka dia tidak lagi mengingat hal-hal duniawi yang dia punya. Dia tidak pikirkan mobil mewahnya, dia tidak pikirkan cicilannya, dia tidak pikirkan biaya anak sekolahnya, karena itu semua sudah ada yang tanggung. Allah sudah menanggung itu semua ketika dia dipanggil ke akhirat. Kesadaran kita dengan seruan azan adalah sesuatu yang semestinya dahsyat di dalam diri kita. Maka memang ini kalau seandainya kita dalam status sibuk bekerja, normalnya kita berwudu sesudah azan. Walaupun tentu adalah hal yang mulia kalau ada orang yang mendahului itu, dia sudah bersiap sebelum azan. Maka langkah kedua adalah kita bersuci. Mendengar seruan azan ini menggerakkan orang untuk bersuci. Mana yang kita sucikan? Ialah anggota tubuh kita yang zahir. Di bab wudu kita dapati bahasa Nabi SAW, siapa yang berwudu sekali-sekali itu suci untuk anggota wudunya. Tapi yang berwudu sampai ke level sunnah 3 kali itu mensucikan seluruh anggota tubuhnya. Maka bahasa Imam Ghazali, Bapak Ibu jamaah semua, wudu adalah mensucikan zahir. Batin kita harus juga kita sucikan, yaitu disucikan dari sifat-sifat kotor, disucikan dari kecenderungan kita mencintai duniawi. Karena memang cinta dunia adalah penghalang terbesar dari bisa melaksanakan sholat khusyuk. Orang yang mencintai dunia dijamin tidak bisa sholat khusyuk. Maka ungkapan ini selalu kita ulang. Bagi mukmin, dunia di tangannya, maka dia akan mengatur dunia yang di tangan ini. Dia tidak akan berat melepaskan yang di tangannya. Tapi orang yang menjadikan dunia dalam jantung hatinya, maka dia tidak punya ruang lagi untuk Allah Ta'ala. Hal ini yang harus sangat kita perhatikan. Bagian ini karena bahasa Imam Ghazali sangat bagus dan ringkas, kami baca dan terjemahkan. فَإِذَا أَتَيْتَ بِهَا فِي مَكَانِكَ وَهُوَ ظَرْفُكَ الْأَبْعَدُ ثُمَّ فِي ثِيَابِكَ وَهِيَ غِلَافُكَ الْأَقْرَبُ ثُمَّ فِي بَشَرَتِكَ وَهِيَ قَشْرُكَ الْأَدْنَى فَلَا تَغْفُلْ عَنْ لُبِّكَ الَّذِي هُوَ ذَاتُكَ وَهُوَ قَلْبُكَ فَاجْتَهِدْ لَهُ تَطْهِيرًا بِالتَّوْبَةِ وَالنَّدَمِ عَلَى مَا فَرَّطْتَ وَتَصْمِيمِ الْعَزْمِ عَلَى التَّرْكِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَطَهِّرْ بِهَا بَاطِنَكَ فَإِنَّهُ مَوْضِعُ نَظَرِ ma'budika. Kalau engkau melakukan taharah, bersuci dengan wudu juga dengan istinja di tempatmu, kemudian engkau juga memperhatikan bersihnya pakaianmu, dan itu adalah hal yang terdekat yang melingkarimu, kemudian kulitmu, dan itu adalah bagian yang terendah dari kita untuk unsur luar. Maka jangan sampai kita lalai dari memperhatikan jantung hati kita, yang dengan itulah zat kita diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Maka sibuklah kita, berijtihadlah kita, sungguh-sungguhlah kita untuk membersihkan jantung hati ini dengan bertaubat, dengan sifat penyesalan atas banyak hal yang sudah kita lewatkan, hal yang semestinya kita raih tapi tidak berhasil kita raih. Dan sesudah itu berkemauan keras kita untuk memperhatikan masa depan kalau ada, bahwasanya itu ruang untuk kita mengusahakan seluruh kebaikan. Kenapa? Karena jantung hati adalah tempat Allah memandang dan melihat kita. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Allah tidak mementingkan, tidak memperhatikan kokoh kekar fisik kita, gagah cantik kita, tapi Allah memperhatikan bagaimana jantung hati kita dan amal soleh yang dihasilkan oleh jantung hati tersebut.
Kemudian kita lanjut kepada bagian berikutnya. Sesudah bersuci, maka lanjut dengan syarat sah salat menutup aurat. Fa'lam anna ma'nahu taghtiyatu maqabihi badanika an absaril khalqi fa inna zahira badanika mawqi'un li nazaril khalqi fama baluka fi awrati batinika wa fadaihi sarairika allati la yattali' 'alaiha illa rabbuka azza wa jalla. Adapun nutup aurat itu usaha kita untuk menutup hal-hal yang mungkin manusia kita tidak ingin melihatnya. Di tubuh kita ada bekas luka. Di tubuh kita ada hal yang memang tidak nyaman untuk kita dilihat oleh makhluk. Maka kita tutup. Dengan ini pula, dari sisi batin, kita harus sibuk memperhatikan jantung hati kita yang memang tempat Allah melihat kita. Jangan sampai di situ ada hal-hal yang menjadikan itu tidak pantas Allah lihat dari kita. Maka di situ ada usaha kita untuk mensucikan batin kita, membersihkan diri kita dari hal-hal yang Allah tidak redoi dari kita. Maka Bapak dan Ibu, disinilah wajar kita memahami bahasa Nabi SAW, bahwasanya seseorang hamba ketika dia bersuci, maka di situ sekaligus membersihkan dosa dan kotoran yang ada dalam dirinya. Ketika orang berwudu, maka dibersihkan dengan air wudunya dosa matanya. Ketika dia mencuci tangannya, maka dengan itu dihapuskan dosa dari apa yang dia pegang. Sesudah itu apa yang terjadi? Dia datang menuju sholat dengan hati yang tunduk, dengan kondisi yang sudah bersih, maka sholat itu laksana bonus saja bagi dia. Apa yang kita perhatikan? Bahwasanya di sini sepaket pembersihan zahir dengan pembersihan batin, dan itu tidak akan terjadi kecuali dengan jantung hati yang tunduk datang kepada Allah Ta'ala. Kalau usaha ini kita lakukan dari awal, maka lanjutan kita untuk membahas khusyuk dalam rukun-rukun sholat adalah hal yang lebih mudah. Karena memang kuncinya adalah kita datang menghadap Allah dengan melepaskan semua hal duniawi yang terkait dengan kita. Kita datang dengan jantung hati yang tunduk. Ini kalau berhasil kita usahakan dan harus kita latihkan itu, terutama dengan fardu 5 waktu ini. Kemudian selesai dari fardu 5 waktu ini, kita tambah dengan membonuskan di usaha solat sunat kita. Maka solat khusyuk adalah sesuatu yang niscaya bisa kita miliki, walaupun mungkin kadarnya tidak bisa 100%. Karena Imam Ghazali saja seorang mursyid, seorang guru yang mengarahkan murid-muridnya dalam tasawuf, rendah hati beliau mengatakan tidak bisa mengusahakan khusyuk 100%. Maka kalau orang besar seperti ini mengatakan tidak sanggup untuk khusyuk 100%, maka tentu kita lebih sulit untuk bisa mengusahakan itu. Justru ketidakmampuan kita khusyuk 100% akan menjadikan kita tidak punya ruang sombong. Tapi kalau sampai kita masuk amboyo subhana bisa khusyuk 100%, maka ini adalah orang yang sudah tertipu. Karena ulama tidak memakai bahasa seperti itu. Semoga sedikit bahasa ini mengokohkan. Semoga Allah mudahkan kita menuntaskan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.